Oke, selamat datang kembali. Untuk pembahasan kita kali ini, sumbernya agak unik ya. Ini sebuah naskah khotbah. Betul, untuk hari Minggu 18 Januari 2026. Judulnya Ketika Allah Memilih Jalan Sunyi. Nah, naskah ini tuh nyambungin dua bacaan Alkitab yang kayaknya beda ya. Ya, dari Yesaya 49 sama Injil Yohanes pasal 1. Jadi misi kita hari ini adalah ngebongkar tuntas gagasan utamanya, sebuah ide yang rasanya relevan banget tapi mungkin sedikit melawan arus zaman sekarang. Di dunia yang terobsesi sama kebisingan, popularitas, dan apa istilahnya di naskah ini, FOMO ya, fear of missing out. Ya, Gimana kita bisa ngertiin konsep bahwa Tuhan justru seringnya bekerja lewat jalan yang sunyi? nah ini tema yang kuat banget. Dan penting ya buat kita pahami dari awal, jalan sunyi ini bukan sekedar soal diam atau nggak ngapa-ngapain. Oke. Ini konsep teologis yang dalam, tentang cara kerja Tuhan, yang seringkali ya kebalikan total dari cara dunia ngukur sukses. Menarik. Ini soal nemuin kekuatan di tempat yang dianggap lemah, dan nemuin kehadiran Tuhan di tempat yang rasanya kosong. Oke, mari kita bongkar ini. Kita mulai dari masalah yang diangkat naskah ini ya, logika dunia modern. Silakan. Di sini dijelasin kalau dunia kita punya ukuran yang jelas banget. Kalau sesuatu itu trending, berarti itu penting. Ya, metriknya angka. Betul, kalau Anda nggak tampil di medsos, Anda dianggap nggak produktif. Kalau suara Anda nggak didengar ribuan orang, ya Anda nggak punya pengaruh. Tekanan itu nyata banget sih. Nah, menurut naskah ini, logika bising ini ternyata udah nyusup jauh ke dalam kehidupan iman kita. Iya, dan naskah ini pinter banget nunjukin kalau perasaan tersingkir, perasaan kerjaan gue sia-sia. Itu bukan hal baru. Oh ya, Ini gema dari sebuah rintihan kuno. tepat. Ada satu kalimat dari Yesaya 49 ayat 4 yang jadi jangkar pembahasan ini. Di situ hamba Tuhan bilang, aku telah bersusah-susah dengan percuma. Dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia. Ini bukan keluhan manja ya, ini jeritan hati yang tulus. Orang yang udah setia berdoa, kerja keras, tapi pas lihat sekeliling, Nggak ada hasilnya. nggak ada hasil sama sekali. Ini suaranya orang jujur yang selalu kalah sama sistem. Atau aktivis yang berjuang tapi temboknya nggak runtuh-runtuh. Dan yang menarik, naskah ini langsung nyambungin jeritan itu ke konteks sejarahnya yang paling pedih. Masa pembuangan bangsa Israel itu ya. Tepat, di Babel. Dan penting banget kita ngerasain apa artinya pembuangan ini. Ini bukan sekedar pindah kota, Bukan. ini trauma kolektif yang, menghancurkan segalanya. Mereka kehilangan tanah, bait suci, bahkan identitas mereka. Tuhannya dianggap kalah. Naskahnya ngasih analogi yang visual banget buat bantu kita ngerasain lukanya. Iya, Bayangin satu keluarga diusir paksa dari rumah warisan. Rumah yang ada jejak tinggi badan anak-anak di dinding, ada meja makan, ada altar doa. semua kenangan ada di situ. Terus rumah itu direbut, dibakar, ayahnya diasingkan, sisanya diangkut ke tempat asing, jadi buruh kasar. Dan dipanggil dengan nama-nama ejekan. Setiap malam mereka mungkin nanya, apakah Tuhan masih ingat kita? Atau kita ini udah dilupain selamanya. Nah, perasaan itulah yang jadi latar belakang seruan, aku bersusah-susah dengan percuma. Ini bukan frustrasi personal, ini keputusasaan komunal. Oke, jadi mereka ada di titik paling rendah. Merasa dilupakan dunia, mungkin juga dilupakan Tuhan. Betul. Lalu gimana respons Tuhan? Biasanya kan kita ngarapnya, sabar ya, nanti juga baik-baik saja. Penghiburan klise ya. Tapi di sini respons Tuhan jauh lebih radikal. Jauh, alih-alih nyalahin atau ngasih penghiburan dangkal, Tuhan justru manggil mereka lagi, menegaskan ulang identitas mereka. Tuhan bilang kegagalan kalian dalam sejarah nggak membatalkan panggilanku. Gitu ya? Persis, itu titik baliknya. Dan panggilannya bukan cuma ditegaskan, tapi malah diperbesar. Ini bagian yang di luar dugaan banget buat saya. Iya kan? Ada ayat kunci dari Yesaya 49 ayat 6 yang dikutip, Tuhan bilang, terlalu sedikit bagimu hanya untuk memulihkan suku-suku Yakub. Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Ini kan luar biasa. Tepat di saat mereka merasa paling kecil, paling nggak berarti, Tuhan justru bilang, misi kalian ternyata jauh lebih besar dari yang pernah kalian bayangin. Ya, dan kalau kita tarik gambaran besarnya, pesannya adalah pengalaman pembuangan dan kesunyian itu bukan akhir cerita. Bukan kegagalan. Justru sebaliknya, itu proses pemurnian misi. Penderitaan itu justru memperluas panggilan mereka
Dari yang tadinya cuma buat bangsanya sendiri, sekarang jadi buat seluruh dunia. Kesunyian itu ternyata bukan ruang hampa, tapi ruang tempa. Tepat sekali. Itu istilah yang pas. Ruang tempa. Oke, pola ini misi yang dimurnikan lewat kesunyian. Gimana naskah ini nyambunginnya ke sosok Yesus di Injil Yohanes? Nah, naskah ini nunjukin kalau jalan sunyi ini bukan cuma konsep, tapi menjelma jadi pribadi. Dalam diri Yesus. Gimana tuh? Kelihatan jelas dari cara Yohanes Pembaptis ngenalin dia. Pas Yesus muncul, Yohanes nggak teriak, "Lihat, sang raja penakluk." Atau inilah pemimpin revolusi gitu ya? Bukan. Dia malah nunjuk Yesus dan bilang dengan tenang, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Anak domba. Simbol ini pasti artinya dalam ya? Bukan singa atau raja wali. Sama sekali bukan. Anak domba itu simbol kerentanan, kepasrahan, dan pengorbanan. Ah, Jadi, Yesus masuk ke panggung sejarah dengan cara yang sama persis kayak Israel di pembuangan. tidak dikenal. Diabaikan, Ditolak? bahkan ditolak oleh bangsanya sendiri. Injil Yohanes bilang, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi mereka tidak menerimanya. Jalan sunyi itu pilihan sadarnya. Tunggu. Saya coba jadi suara skeptis sebentar ya. Boleh silahkan. Buat pendengar yang mungkin lagi menderita beneran, merasa dilupakan, nggak berdaya, apa konsep jalan sunyi ilahi ini nggak jadi semacam cara meromantisasi penderitaan? Pertanyaan yang sangat penting. Sangat adil. Seolah-olah penderitaan itu sendiri jadi hal yang baik. Nah, naskah ini ngejawabnya pakai konsep solidaritas ilahi. Kuncinya di sini. Tuhan nggak cuma ngomong tentang penderitaan dari surga, Oke. Tuhan sendiri masuk ke dalam penderitaan itu. Jalan sunyi Yesus itu bukan buat memuliakan penderitaan, tapi buat bersolidaritas total dengan mereka yang menderita. Jadi bukan penderitaanmu itu indah, tapi Tapi, aku di sini bersamamu di dalam penderitaanmu. Itu beda banget. Dan jangan lupa Yohanes Pembaptis sendiri, oh ya, dia itu personifikasi etos jalan sunyi. Populer, banyak pengikut, tapi dia nolak bikin kerajaan buat dirinya. Dia bilang, ia harus makin besar, aku harus makin kecil. tugasnya cuma jadi saksi terus rela menghilang. Persis. Oke, jadi biar lebih tajam nih, apa sebetulnya arti jalan sunyi ini dalam praktek sehari-hari? Buat Anda yang lagi dengerin. Ini kan bukan berarti kita pasif aja kan? Betul sekali. Bukan apatis, bukan menarik diri. Lalu apa? Naskah ini ngasih definisi yang kuat banget sih. Jalan sunyi adalah ketaatan tanpa jaminan pengakuan Ketaatan tanpa jaminan pengakuan. dan kesetiaan yang tidak bergantung pada tepuk tangan. Wow, jadi ini cara hidup yang sadar nolak logika dunia, yang nilainya diukur dari angka, dari followers. Iya, naskah ini nyebutnya sebagai logika salib. Nah, istilah ini sering kedengeran. Bisa diurai sedikit maksudnya logika salib di sini? Tentu, logika salib itu sistem nilai yang kebalikannya logika dunia. Dunia bilang raih kekuasaan. Logika salib bilang kuasa ditemukan dalam melayani. Oke, Dunia bilang jadi nomor satu. Logika salib bilang yang terbesar adalah yang jadi hamba. Dunia bilang balas kejahatan. Logika salib bilang kalahkan dengan kebaikan. jadi ini soal melepaskan ego. Tepat, melepaskan ego, kesombongan, ambisi mendominasi. Itulah jalan sunyi. Lalu, kenapa Tuhan milih jalan yang berlawanan arus ini? Jawaban naskah ini tajam banget. Karena dunia ini udah terlalu penuh sama suara yang menenangkan palsu. Maksudnya? Suara-suara indah yang sebetulnya cuma buat jaga status quo, menutupi ketidakadilan, bikin kita nyaman sama penindasan. Ah, Nah, jalan sunyi ini jadi cermin yang, ya, menelanjangi motivasi hati kita. Kita melayani karena panggilan atau karena butuh pengakuan. di jalan yang sunyi, di mana nggak ada tepuk tangan, cuma motivasi murni yang bertahan. Itu dia. Oke, dari sini naskahnya merangkum kayak 3 ciri utama hamba yang ada di jalan sunyi ini ya, berdasarkan Yesaya 49. Iya, betul. Yang pertama, dia hidup dari identitas bukan validasi. Kekuatannya datang dari keyakinan, aku mulia di mata Tuhan, meskipun dunia bilang sebaliknya. Ciri kedua, hamba ini setia meskipun hasil nggak langsung kelihatan. Di dunia instan ini susah banget. Kita maunya hasil cepat dan viral. Nah, di jalan sunyi, kesetiaan itu diukur dari ketekunan.
Terus menabur kebaikan walau nggak tahu kapan panennya. Dan yang ketiga, dia rela jadi saksi bukan pusat perhatian. Kayak Yohanes Pembaptis tadi, fokusnya keluar bukan ke dalam. Dan dari 3 potret ini, naskah khutbah ini bawa refleksinya ke institusi, khususnya gereja. Ah, ini pasti. Agak nggak nyaman pertanyaannya. Iya, teks-teks ini nantang gereja buat nanya jujur, kita lagi jalan di mana? Apa gereja tergoda milih jalan bising, jalan popularitas, program megah biar dianggap relevan? Atau berani tetap setia di jalan sunyi? Itu pertanyaannya. Contoh jalan sunyi buat gereja tuh gimana? Naskah ini ngasih gambaran, mungkin itu gereja yang nggak punya gedung megah, tapi setia ngerawat segelintir lansia yang kesepian. Oke. Atau gereja nggak pernah masuk berita, tapi diam-diam nyediain makanan buat kaum miskin, Atau yang kehilangan donatur besar karena berani ngomongin ketidakadilan. jadi gereja yang kecil, sederhana, nggak dianggap penting sama dunia, belum tentu gagal di mata Tuhan. Justru di sanalah mungkin Tuhan paling hadir. Jadi kalau kita tarik benang merahnya ya, pesan dari Yesaya dan Yohanes ini ngingetin kita kalau Tuhan itu nggak alergi sama kesunyian. Sama sekali nggak. Justru di ruang-ruang itulah seringnya misi sejati dimurnikan dan kasihnya dinyatakan paling otentik. Naskah ini ditutup dengan pesan penghiburan yang sangat personal buat Anda. Jadi ketika Anda merasa nggak didengar, nggak dianggap, atau kerjaan Anda sia-sia, mungkin itu bukan karena Tuhan jauh. Bukan. Mungkin Anda justru lagi ada di jalan yang sama dengannya, jalan sunyi. Dan penegasan akhirnya, penutup naskah ini adalah sebuah janji yang kuat. Dan di jalan itu, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Pembahasan dari naskah ini, wah, bener-bener nantang kita buat ngedefinisiin ulang keberhasilan, ya, dengan cara yang beda banget. Iya. Ini ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan. Mungkin pertanyaannya bukan lagi, apakah suara saya didengar banyak orang? Atau apakah pekerjaan saya diakui? Tapi di tengah kesunyian ini, di mana nggak ada yang lihat, apakah saya tetap setia pada panggilan yang saya yakini paling benar?